5. Selamat siang pemirsa, Anda sedang berada di program terbaru Sakti TV, yaitu Fakta Fantasi. Oke, di episode hari ini tema yang kita angkat adalah iseng-iseng jadi cuan. Nah, ini nih Bu, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang istimewa banget nih. Siapa itu Kak Putri? Nah, dia itu adalah seorang guru dan dia itu punya usaha dan usahanya itu dia tuh awalnya tuh iseng-iseng dan ingin membantu warga sekitar di sana. Tapi makin kesini ternyata usahanya itu juga mendatangkan cuan, tau gak sih? Wah, hebat banget ya. Langsung penasaran gak sih kamu? Wah, penasaran banget. Penasaran kan pemirsa? Oke, langsung aja kita panggil bintang tamunya, Kak Marta. Kasih applause dong. Oke, makasih. Iya, silakan dulu Kak Marta. Gimana nih? Gimana? Itu sendiri. Oke. Wah, banyak banget ya. Nah, gimana nih Kak Marta hari ini kabarnya? Baik nggak? Alhamdulillah hari ini baik. Kak Ibu gimana Kak Putri? Sehat ya? Alhamdulillah baik siap. Alhamdulillah. Nah, ini Kak Marta kok hari ini kelihatan cantik banget. Terima kasih. Aduh banget ya Bu ya. Ya, auranya tuh bagus banget. Oke, nah langsung aja nih kita mau bahas nih Kak Marta ini kan punya usaha nih yang awalnya tuh iseng-iseng gitu kan. Kira-kira usaha apa sih Kak yang awalnya tuh iseng-iseng terus kemudian jadi cuan nih? Itu usaha apa? Oke, jadi nyapa dulu kali ya pemirsa ya. Iya. Oke, fantasi top tadi gimana jadwalnya? Fantasi. Masih Oke. Ini vibes-nya positif banget. Oke, semangat gitu ya hari ini. Jadi teman-teman, alhamdulillah saya punya usaha namanya Bimbelin. Bimbelin ini adalah lembaga bimbingan belajar yang mana bener sih tadi kalau Kak Putri, Kak Ibu bilang sebenarnya awalnya iseng-iseng doang gitu, punya rencana sama teman ngobrol, kayaknya ingin deh ya bikin bimbel. Ini kan anak-anak udah gak pandemi, jadi pasca pandemi gitu. Karena kita pandemi 2 tahun, pasca pandemi anak-anak sudah mulai masuk sekolah lagi. Gimana kalau kita bikin bimbel nanti buat ya tetangga-tetangga sekitar dulu. Terus kebetulan saya juga guru. Nah, anak-anak pasca pandemi ini apa ya ibaratnya belajarnya itu jadi lebih lambat, materi banyak yang kelewat gitu. Akhirnya ya udah dari ibaratnya obrolan warung kopi lah, kita ngobrol gitu kan sambil nyemil. Terus karena akhirnya tereksekusi, ya alhamdulillah seperti sekarang jadinya. Oke, kira-kira udah berjalan berapa lama nih Kak usahanya nih? Jadi kalau berapa lama ya? Baru 1,5 tahun. Iya, setelah pandemi. Jadi awal 2000. Jadi kalau mau dibilang launchingnya itu ada di 1 Januari 2022. Sekarang kan udah pertengahan 2023 ya. Jadi 1,5 tahun ini. Dari awal sampai sekarang itu terhitung berapa yang diikuti? Oh, ini siswanya. Iya, siswa. Siswanya ada di sekitar 100 lah. Wah. Sekarang ini. Banget pemirsa, padahal baru berapa? 1,5 tahun. tahun nih. Awalnya cuma bertiga, terus jadi berlima, terus bertujuh, terus habis itu 20, habis itu kita targetnya besok 30 ya, tercapai, besok 40, besok 50 ya, gitu. Yaudah, besok akhir tahun kita harus 100, alhamdulillah. Nah, ini Kak Marta nih ngajarnya tuh diajar sendiri apa ada guru sendiri ya? Jadi awalnya itu memang saya sendiri dengan ada 2 teman gitu ya, yang dari ngobrol itu awalnya iseng-iseng gitu kan bertiga gitu ngobrol, kita handle sendiri bertiga. Terus di bulan keempat kita baru nge-hire tutor berempat tuh, tutornya cuma 1. Terus di bulan kelima nambah 1 lagi, bulan ke-6 nambah lagi, sekarang tutornya 16. Jadi dari 7 sampai dari berapa Kak? Apanya? Tutornya? Iya, tutornya dari Anda sendiri Iya. sampai berapa sekarang? Sekarang 16. Sampai 16. Jadi tentunya semakin banyak tutor semakin banyak siswa juga. Iya, dan ngasih banyak manfaat juga nih pemirsa. Jadi yang awalnya tuh iseng-iseng ngasih manfaat buat beberapa orang, ternyata ngasih banyak banget tuh manfaat ke orang lain dan pasti banyak cuan juga. Dan sebentar ini mudah-mudahan juga makin banyak lagi nih muridnya. Amin amin. Oke, Kak Marta kita juga mau nanya nih, kira-kira kenapa sih kok harus bimbel gitu? Kenapa bukan usaha lain gitu kan? Pandemi gitu kan? Pasti kayak jarang banget. Mungkin kan bisa makanan atau yang lain. Kenapa harus bimbel tuh?
Iya, jadi kita apa ya, nggak tahu, kayak nemu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir sih memang sudah dari lama sebenarnya. Dari lama nih. Untuk cerita selanjutnya kita potong dulu. Oke, boleh. Ada yang mau lewat setelah ini. Tetap di foto Fantasi. fantasi. Oke pemirsa, kembali lagi di program Foto Fantasi. Oke, nah di segmen tadi kita udah ngebahas tentang Kak Marta yang cantik seperti bidadari, stay bidadari banget nih, Iya, ya betul. kan? Terus udah punya bimbel, terus juga banyak murid dan juga banyak tentor nih. Terus tadi kan kita juga udah nanya, kenapa sih Kak Marta? Kenapa harus bimbel gitu? Kenapa bukan usaha yang lain gitu Kak? Apa ya, jadi flashback nih jadinya. Jadi sebenarnya kalau kenapa bimbel sebenarnya itu kayak memang semesta mengatur gitu loh Kak. Jadi kayak tiba-tiba nemu aja, oke, ngajar yuk gitu, oke kita bikin bimbel. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang, saya dulu orang yang apa ya, mau capek, orang yang sok cari kesibukan gitu kali ya, mungkin kayak Kak Putri, Kak Ibul gitu, masih seneng gitu kan, nggak ada duitnya pun, yang penting seneng, ajar aja gitu kan. Nah dulu saya suka gitu, saya dulu pas zaman kuliah itu yang ngajar, ya siaran radio, ya pernah jadi jaga butik gitu, itu pernah juga gitu. Terus apa ya, terus sebenarnya yang ngajar ini yang jadi apa ya, jadi tutor gitu kan, emang dari dulu sejak zaman kuliah. Cuman kayak ngerasanya kayak ya udah ngajar aja gitu buat kesibukan. Nah terus lulus kuliah, terus habis itu jadi guru gitu kan, ternyata kayak sebenarnya di situ banyak hal sih. Ternyata di radio, ternyata di dunia film juga pernah, jadi copywriter juga pernah. Sempat mikirnya nih, oh udahlah ijazah aku nggak kepake deh, aku ingin fokus ke dunia digital gitu kan, karena sekarang zamannya digital semua. Terus tahu-tahu jadi guru itu, ternyata jadi guru, terus ketemunya sama teman-teman yang guru juga. Jadi setelah, kalau bisa dibilang sih sejak tahun 2009 ya, 2009 sampai sekarang berapa tahun berarti? 2009 Banyak tahun. itu 10 tahun lebih. Iya, 10 tahun lebih gitu, 10 tahun lebih udah ngajar gitu kan. Oh ternyata memang mungkin itu benang merahnya gitu, hal yang tidak pernah saya tinggalkan gitu loh Kak. Jadi saya pernah di dunia A happy di situ, ya dapat B juga gitu kan, di dunia B gitu happy juga di situ. Tapi ada hal yang ternyata selama berapa nih, 14 tahun berarti ya, 14 tahun itu nggak pernah saya tinggalkan gitu, dan sekarang malah jadi ya jadi cuan gitu. Wah, ternyata pengalamannya tuh banyak banget Banyak ya. banget ternyata, Kak. Dari apa tadi tuh? Penyiar ya kan? Ya, Terus apa benar. tadi? Perfilman juga pernah. Apa tadi tadi Bu? Wah, Sensor juga. jadi banyak banget nih, dan ternyata lebih sukanya tuh ke edukasi karena memang dulunya itu sekolahnya di edukasi ya Kak? Iya. Ya, ngomong-ngomong kakak kuliahnya Kuliahnya di UMP, katanya UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Iya benar. PGSD. Betul, jurusannya PGSD. Jadi kalau dulu cerita menariknya sih sebenarnya jangan ditiru ya buat adik-adik yang sekarang lagi S1 gitu. Harus selesai kuliah. Dulu saya sempat mikir, ah udahlah nggak usah selesai kuliahnya, toh saya udah nemu nih mau ikut film, mau siaran radio aja gitu. Akhirnya saya ngerasa apa yang sudah saya mulai harus saya selesaikan. Makanya mau nggak mau pokoknya aku harus lulus gitu. Iya. Nah ternyata malah ya ijazahnya itu kepake gitu. Ini bisa lagi pesan nih buat teman-teman mahasiswa nih ya Kak. Motivasi juga Iya gitu. betul sekali. Dan ternyata tuh banyak banget cerita menarik dari Kak Marta, dan banyak banget motivasi yang bisa kita belajar dari Kak Marta juga nih. Nah, untuk teman-teman, misalkan kalian tuh pengen belajar atau apapun dengan kebiasaan kalian, yang terpenting adalah apa tadi Bu? Rajin, pulen, ya udah capek. Kalau saya sih pokoknya apa yang sudah kamu mulai harus selesaikan. Harus gitu. diselesaikan, itu pesan pentingnya. Nah, kita akan kembali sebentar lagi nih, kembali lagi, dan jangan kemana-mana, tetap di Fantasi. Fantasi.
Cue in. Oke pemirsa, kembali lagi ke program Fanto Fantasi. Wah, ternyata banyak sekali ya pengalaman dari Kak Marta, mulai dari mengajar, terus radio. Iya. Terus banyak banget ya, pokoknya banyak banget. Tapi aku penasaran ibu. Tadi Kak Marta tuh bilang dia tuh juga berkecimpung di dunia siaran di radio nih. Gimana kalau kita langsung minta aja Kak Marta untuk unjuk kebolehannya nih? Bagus banget tuh Kak. Apa siaran radio ya? Iya. Mungkin radio kan mungkin VO atau apalah yang Apa ya? Jadi kayak nostalgia deh. Yang tertentu kita mau dengar nih. Gimana sih seorang penyiar? Oh ini penyiar loh guys. Oke, jadi sedikit cerita ya teman-teman. Kalau dulu itu sebenarnya siaran radio ada di radio pemerintah dan ada di radio komunitas. Nah, radio komunitas ini adalah salah satu radio yang cukup besar meskipun komunitas, tapi channelnya tuh biasanya kalau komunitas kan di 104.9 ya. Nah, tapi itu ada di 97.4. Jadi dulu di kampus saya itu kan punya radio kampus, jadi join ke UKM Broadcasting gitu. Nah di situ ada 7 tahun lah siaran sampai, karena baru lulus kuliah itu setelah 7 tahun gitu ya, jadi kan 7 tahun siaran dan jangan ditiru ya. Kalau memang ditiru ya berkaryalah dalam kurun waktu itu. Praktek nih. Lupa ya nostalgia dulu ya. Boleh banget nih. Oke, kalau dulu siaran kan awal kenalan dulu, habis itu cerita program acaranya, menyapa pendengar. Program acara apa ini Kak? Ini apa sih ya? Terserah deh nanti. Pantau deh. Oke, pantau coba ya. Ini ceritanya radio di Purwokerto, Iya. si kampus saya gitu ya. Disiarkan langsung dari lantai 4 gedung PKM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 97.4 FM, Gradiosta Intellect Station. Halo adik muda, balik lagi bareng aku Marta Aurelia. Dari jam 8 sampai jam 10 nanti kamu akan ada di acara Fanto Fantasi. Oke, buat kamu yang mau gabung boleh banget langsung SMS, langsung kirim WA, ataupun langsung mention di Twitter kita @gradiosta_radio. Dan juga kalau misalnya mau kirim SMS bisa banget di 0899 450 4444. Aku tunggu kamu sampai 2 jam ke depan, dan jangan kemana-mana, kita langsung dengerin lagu pertama kita sebagai pembuka. Ini dia lagu Nana Nana dari Ibu. Wih, bagus banget. Bagus banget ternyata pemirsa. Wah, Bisa nggak? gak bisa gue. Gue belibet. guys. Ibu aja sampai nggak bisa, apalagi aku nih. Karena kita Kak Marta kita apa ya, kayak proud banget gitu kan, bangga banget nih sama Kak Marta yang udah memotivasi kita gitu kan. Ternyata udah cantik, terus punya timbel gitu kan, banyak banget kebolehannya tuh. Multi talenta pokoknya Kak Marta ini. Gak bisa. Tapi yang nggak boleh ditiru apa tadi? Apa tadi? 7 tahun tidak selesai. Tapi dalam tanda kutip harus berkarya. Nah, Kak Marta, kira-kira Kak Marta punya nggak nih kira-kira pesan buat teman-teman? Pesan apa mungkin yang memotivasi anak-anak muda biar mau berkarya kayak Kak Marta nih? Oke, jadi apapun yang kamu sukai gitu ya, lakukan dengan cinta dan cintailah apa yang kamu sukai itu gitu. Jadi biar ngeblend. Nah, jadi kenapa tadi saya cerita 7 tahun gak kelar-kelar dan itu jangan ditiru gitu. Tapi saya tidak ada penyesalan di situ karena saya isi dengan berkarya itu, dan semua sekarang menjadi pengalaman hidup. Bisa jadi cerita juga kan ke Kak Putri, ke teman-teman di rumah, sama Kak Ibu juga. Karena hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Itu aja deh. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Oke, tapi aku ada satu pertanyaan yang masih Apa ganjel itu nih ya? Bu. Karena kan Kak Marta ini benar-benar kayak motivasi kita banget kan, banyak banget pengalamannya. Nah kita yang nggak tahu apa-apa nih Kak, kita pengen tahu juga nih kira-kira nih Kak Marta selama sekolah di situ tuh dibayarin sama orang tuanya atau memang juga usaha? Kan tadi Kak Marta ini juga bilang nih sebelum penutupan nih, aku benar-benar ada yang ganjil gitu kan. Kira-kira Kak Marta usaha sendiri buat membiayai itu gitu kan, atau memang dibiayai sama keluarga nih gitu? Jadi sebenarnya masih menjadi tanggungan keluarga ya untuk kuliah 8 semester gitu. Tapi setelah di semester 7 saya memilih untuk lanjut ke dunia film itu. Jadi sebenarnya kalau di film bukan jadi aktrisnya ya, tapi lebih ke tim gitu. Saya jadi scriptwriter di situ, terus jadi korlapnya gitu kan, jadi nyiapin talentnya, habis itu nyiapin narasumbernya dan sebagainya.
terus sama buat program-program TV gitu kan. Nah, setelah di semester 7 saya tuh sadar diri teman-teman saya yang lain tuh pada lulus, saya ternyata enggak gitu kan. Akhirnya di situ saya memutuskan untuk oke deh nggak usah minta uang lagi ke bapak gitu kan. Nah, ya alhamdulillah ternyata keran rezeki mengalir gitu, bisa buat bayar kuliah, bisa buat bayar kos, bahkan buat karaoke sama teman-teman, buat hoki gitu kan, punya uang sendiri tuh happy gitu loh rasanya. Iya, berarti happy banget ya. Iya. Udah, berarti emang udah tuh bener-bener dibuat untuk waktunya bekerja keras ya Kak Marta Bener, ya. bener, Bener bener. banget nih. Udah cantik tadi, terus ketambahan ternyata Kak Marta tuh pekerja keras banget tau. Iya. Sangat-sangat memotivasi kita semua yang ada di sini ya. Buat teman-teman, ingat pesannya Kak Marta. Jangan malas-malasan, terus berkarya karena waktu muda adalah waktunya untuk bekerja keras. Nah, jangan lupa untuk terus menonton program Fun Talk di Sakti TV setiap hari Minggu jam 1 siang. Saya Putri. Saya Ibul. Dan ini bintang tamu kita Kak Marta. Kak Marta. Kita semua pamit undur diri.